Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Azam di channel Literasi Data. Nah, kali ini gue akan bahas pertanyaan yang sering sekali ditanyakan di grup, di forum-forum tentang apa sih bedanya antara data engineer, data scientist, dan data analyst. Kali ini gue akan coba sharing berdasarkan pengalaman gue dan yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ada sebagian teman-teman yang berpendapat bahwa data engineer itu ya ETL developer, data scientist itu ya orang yang ngurusin machine learning ataupun AI ataupun deep learning. Kemudian data analis itu ya business analyst, orang yang kerjanya sama Excel. Tapi sebetulnya tidak sesimpel itu. Contohnya antara ETL developer dan data engineer mungkin agak mirip-mirip, tapi sebetulnya agak beda. Yang pertama dari namanya juga sudah beda. ETL developer itu memang pure murni ngurusin ETL. Jadi yang diurusin adalah proses ETL. Ya, sebagaimana ETL yang kita tahu di arsitektur pengolahan data yang tradisional, data yang tadi awalnya dari ADBMS, ya, dari aplikasi ADBMS, kemudian nanti dia akan diproses dalam sebuah proses yang dinamakan ETL ataupun extract, transform, dan loading. Nah, dari proses ETL ini nanti akan diarahkan ke data warehouse. Nah, si ETL developer akan ngurusin proses-proses yang proses transformasi di bagian ETL itu. Jadi dari transitional database ke data warehouse. Nah, kalau data engineer beda lagi karena data engineer itu cakupannya lebih luas. Karena memang istilah data engineer terbilang lebih baru dibanding dengan ETL developer. Dulu kita mengenal ETL developer. Tapi setelah eranya big data, karena ekosistem datanya yang mulai berubah, ekosistem datanya yang juga mulai berkembang, adanya data lake, maka muncullah istilah baru yaitu data engineer. Kenapa disebut data engineer tidak ETL developer? Karena data engineer tidak hanya ngurusin ETL. Menurut Maxim Beschmann, creator dari Apache Airflow yang merupakan tools yang paling populer saat ini untuk workflow engine, dia berkata bahwa data engineers build tools, infrastructure, frameworks, dan services. Jadi data engineer tidak hanya ngurusin ETL proses seperti ETL developer, tapi dia juga membangun yang tadi disebutkan ya, membangun tools, infrastructure, frameworks, dan juga service. Nah, kalau tadi kan antara ETL developer dan data engineer. Kemudian sekarang antara data engineer dan data scientist. Bedanya apa? Kalau dianalogikan dengan software development, data engineer dan data scientist seperti back-end engineer dan front-end engineer. Di mana data engineer adalah sebagai back-end engineer dan front-end engineer dan data scientist sebagai front-end engineer. Kenapa seperti itu? Karena data engineer akan menyiapkan data, mentransformasi data, mengagregasi data yang nantinya akan dikonsum dan diolah menjadi sebuah insight ataupun model machine learning oleh data scientist. Jadi data yang tadinya mentah dari database transaksional yang masih terpecah-pecah di multiple databases ataupun di flat files ataupun di messaging hub dan lain-lain, itu akan diagregasi, dikumpulkan, dilakukan cleansing, transformasi, dirapihkan formatnya dan diintegrasikan di suatu tempat yang dinamakan data lake oleh data engineer. Nah, jadi disinilah fungsi yang sangat krusial dari data engineer karena dia akan menjadi person yang paling responsible untuk memanage aliran data dari yang tadinya raw menjadi data yang sudah terintegrasi di data lake. Dari sini kita bisa melihat perbedaan antara data engineer dan data scientist. Lalu apa dong perbedaan antara data analis dengan data scientist? Perbedaan antara data scientist dan data analis lebih ke kedalaman analisa yang mereka lakukan dan juga tujuan dari analisa tersebut. Kalau data scientist itu lebih ke analisa-analisa yang sifatnya advance, predictive analytics, menggunakan pendekatan-pendekatan statistika dan probabilitas seperti machine learning, AI, dan deep learning. Sedangkan data analis lebih ke menganalisis data yang sifatnya data profiling, kemudian melakukan basic statistik, kemudian juga memvisualisasikan data tersebut dalam sebuah BI tools ataupun membuat laporan data dalam bentuk Excel file menjadi laporan yang sifatnya laporan yang faktual ataupun explanatory. Jadi dia mencoba mengeksplain keadaan yang sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Nah, sedangkan data scientist lebih ke exploratory analysis. Dia akan menghasilkan prediksi-prediksi yang bisa mendukung pengambilan keputusan.
sehingga perusahaan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data historical, data behavior, yang nanti itu akan dimodelkan dengan sebuah model machine learning ataupun deep learning, sehingga model tersebut bisa digunakan, kemudian juga bisa mengenerate sebuah rekomendasi, sebuah analisa untuk prediksi perusahaan itu ke depannya seperti apa, ataupun prediksi dari suatu kebiasaan consumer dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dan juga lebih terukur. Lalu kemudian skill set apa dan tools apa yang dibutuhkan untuk menjadi data engineer, data scientist, ataupun data analis. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk data engineer, skill set yang dibutuhkan, yang pertama, kalian harus bisa menguasai programming. Kenapa? Karena data engineer nanti akan banyak sekali melakukan coding, membuat frameworks, tools, data pipeline, dan itu pasti membutuhkan kemampuan programming ya, ataupun coding. Yang kedua, seorang data engineer harus menguasai SQL dan database. Nah, SQL dan database itu merupakan salah satu komponen yang paling penting dimiliki oleh seorang data engineer. Karena SQL merupakan bahasa persatuan ataupun lingua franca dari data profesional. Jadi semua data profesional, data scientist, data analis, database administrator ataupun data engineer pasti akan bersentuhan dan pasti akan dibutuhkan untuk menguasai SQL. Selain SQL, pastinya dia juga harus menguasai database. Database itu tidak hanya berbicara SQL, database ini juga berbicara metadata, skema, kemudian juga teknologi database semakin lama kan semakin berkembang. Jadi nanti data engineer ketika dia sudah mulai terjun lebih jauh, dia akan berkenalan tidak hanya dengan database yang sifatnya RDBMS ataupun relational database, tapi juga akan berkenalan dengan database-database yang sifatnya NoSQL seperti document oriented, column oriented, yang memang formatnya sudah jauh berbeda dengan database tradisional yang terdiri dari tabel dan kolom. Kemudian yang ketiga yang harus dikuasai oleh data engineer adalah pengetahuan tentang big data ecosystem. Pengetahuan akan big data ecosystem ini akan sangat tergantung di mana nanti teman-teman bekerja. Jadi karena setiap perusahaan itu akan sangat berbeda-beda. Kalau kita melihat big data landscape di internet, itu pasti akan menemukan ratusan atau mungkin ribuan tools yang tersedia di market, ya, tersedia di pasaran. Nah, itu pasti ketika teman-teman yang masih baru itu akan merasa pusing dan merasa berat untuk menguasai semua hal itu. Tapi tenang saja, teman-teman tidak perlu menguasai semua itu nanti akan disesuaikan dengan perusahaan di mana teman-teman bekerja. Jadi tidak semua tools itu akan digunakan dalam satu waktu. Kemudian yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang data engineer adalah pengetahuan tentang DevOps. Pengetahuan tentang DevOps ini menjadi penting karena teman-teman juga nanti akan melakukan proses deployment dari data pipeline yang teman-teman build dalam proses data engineering ke environment yang berbeda, misalkan dari development ke staging ke production. Nah, lalu tools apa yang biasanya digunakan oleh seorang data engineer? Tools yang biasanya digunakan oleh seorang data engineer ya sesuai dengan skill set yang tadi disebutkan. Biasanya pertama, database. Dia akan selalu berkenalan ataupun dia akan selalu bersentuhan dengan database. Yang kedua, workflow engine. Kenapa workflow engine ini penting? Karena nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan scheduling, melakukan deployment terhadap data pipeline yang teman-teman develop, ya, teman-teman build di proses data engineering. Kemudian yang selanjutnya adalah programming language. Programming language di sini bisa Python, Scala, ataupun Java. Itu setidaknya 3 programming language yang cukup populer di kalangan data engineers. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan ataupun tools yang berkaitan dengan cloud engine seperti Google Cloud, AWS atau AWS, kemudian Microsoft Azure. Karena kan ya teman-teman tahu sekarang kan eranya cloud gitu. Apalagi kalau di startup yang baru muncul ya di Indonesia ataupun di luar negeri, itu pasti mereka mengawali data teknologi mereka dengan teknologi yang berbasis cloud. Dan memang tidak hanya startup, perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang sudah mulai migrasi ke cloud. Jadi pengetahuan akan cloud engine ini menjadi sangat penting dan juga akan menjadi suatu
modal yang baik untuk menjadi seorang data engineer. Sekarang kita lanjut ke data scientist. Skill set apa yang dibutuhkan seorang data scientist? Skill set pertama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist tentu saja pengetahuan terhadap machine learning dan AI. Ya, machine learning dan AI bisa teman-teman pelajari di Kaggle ataupun di kursus-kursus online yang gratis maupun berbayar. Itu banyak sekali yang menawarkan kursus machine learning. Nah, dari situ teman-teman bisa belajar machine learning, bagaimana bisa membuat model di machine learning, meskipun saat ini membuat model machine learning ini jauh sangat dipermudah karena banyak library yang bisa teman-teman langsung pakai, sehingga teman-teman tidak dipusingkan memulai semuanya dari awal. Kemudian yang selanjutnya, skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist adalah kemampuan programming. Kenapa data scientist butuh juga menguasai programming? Karena untuk membuat sebuah model, ya untuk mengimport sebuah library untuk machine learning, teman-teman juga harus melakukan hal tersebut dengan melakukan coding di Python atau R biasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu data visualization, karena nanti juga data scientist akan banyak diminta untuk mempresentasikan model yang mereka buat, mempresentasikan insight yang mereka hasilkan. Oleh sebab itu, kemampuan untuk memvisualisasikan data itu akan menjadi penting. Tidak masalah tools apa yang digunakan, yang penting teman-teman bisa menceritakan insight yang teman-teman generate ataupun hasilkan dari pengolahan data yang teman-teman lakukan, sehingga teman-teman bisa mempresentasikan hal tersebut ke pihak-pihak terkait ataupun ke manajemen. Kemudian seorang data scientist juga harus memiliki kemampuan di data profiling. Jadi bagaimana teman-teman bisa memprofile data, karena sebelum teman-teman nanti menentukan model apa yang cocok untuk sebuah problem, jadi langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan profiling terhadap data tersebut. Setelah teman-teman memprofile data tersebut, maka dari situ akan bisa diputuskan apakah teman-teman mau menggunakan model yang seperti apa. Apakah supervised learning, apakah unsupervised learning seperti clustering dan lain-lain. Itu akan sangat bergantung terhadap profile data yang menjadi input dari model tersebut. Kemudian lanjut ke tools yang biasanya digunakan oleh data scientist. Tool yang biasanya digunakan oleh data scientist dari sisi programming ya tentu saja Python atau R. Meskipun ya mungkin ada juga yang tidak menggunakan keduanya. Tapi yang paling populer saat ini adalah Python dan R. Kemudian yang selanjutnya yaitu library untuk machine learning di masing-masing programming language tersebut. Misalkan di Python, teman-teman juga harus menguasai library yang biasanya digunakan oleh seorang data scientist seperti scikit-learn, pandas untuk data frame, kemudian NumPy dan lain-lain. Di R juga sama, teman-teman juga nanti akan sangat disarankan untuk menguasai library tersebut untuk menjadi seorang data scientist yang baik. Di samping itu, sebagai seorang data profesional, seorang data scientist juga tentu saja dituntut untuk menguasai SQL, karena nanti teman-teman akan banyak bersinggungan pastinya dengan database. Oleh sebab itu, pengetahuan akan SQL itu menjadi cukup penting dikuasai oleh seorang data scientist. Yang terakhir, jika teman-teman tertarik dengan deep learning, sangat disarankan juga untuk menguasai tool-tools seperti Keras dan TensorFlow. Nah, itu tools-tools yang biasanya digunakan oleh seorang data scientist. Nah, lalu untuk data analis, skill set yang dibutuhkan yaitu kebutuhan statistik, meskipun statistiknya yang ya cukup basic, tidak seperti data scientist. Kemudian juga kebutuhan komunikasi, karena data analis itu nanti akan banyak berhubungan dengan business user. Kemudian visualisasi, karena nanti juga akan banyak menggunakan tools reporting dan BI. Dan yang terakhir adalah domain knowledge, karena data analis nanti akan sering berhubungan dengan manajemen, project owner, dengan business user, sehingga penguasaan akan domain knowledge itu sangat penting bagi seorang data analis. Tools yang biasa digunakan oleh data analis ya biasanya menggunakan Excel, reporting tools, dan juga BI tools seperti Power BI, Tableau, TIBCO Spotfire, ClickView, dan lain-lain. Dan nggak lupa juga, data analis juga sebagai data profesional ya pasti dia akan juga bersinggungan ataupun berhadapan dengan database. Oleh sebab itu ya seorang data analis juga nanti akan dituntut untuk bisa menguasai SQL. Jadi dari ketiga role tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, ketiganya membutuhkan SQL sebagai
basic skill set. Jadi kalau teman-teman mau menjadi seorang data profesional, baik itu data engineer, data scientist, ataupun data analis, kemampuan akan SQL itu akan sangat penting. Jadi belajar SQL itu harus diutamakan, karena itu akan dibutuhkan di semua role. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa gue share di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau masih ada yang masih bingung ataupun masih ada pertanyaan lanjutan, bisa teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah.